Oke. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu di sini agendanya. Ntar dulu. Aku mau ngucapin terima kasih dulu. Terima kasih atas kehadirannya di hari ini, di malam ini. Nah, agenda kita malam ini itu adalah closing ceremony dari IFS 7. Terus habis itu dilanjutkan dengan opening ke IFS 8 gitu. Nah, untuk nge-close untuk mengawali nge-zoom kita malam ini. Nah, aku mau dari perwakilan IFS 7 nih, ada yang mau disampaikan atau kita ini dulu deh. Sharing dari tim PJ dulu. Ada yang mau ngomong tim PJ? Silakan Mbak Odit. Kesan dan pesan untuk teman-teman IFS 7. Halo. Kedengeran nggak suaraku? Kedengeran. Jelas kok. Ya, Mbak Odit, kedengeran. Dulu. By the way, kameramu kinclong banget, sumpah. Dilempar ke aku lagi. Dilempar dulu. IFS 7. Kebetulan dari grup aku, selamat yang posting, walaupun mungkin belum banyak, tapi insya Allah nanti kalau setelah selesai IFS 7 ini, teman-teman tetap lakukan optimasi, banyak lagi yang posting gitu ya, mudah-mudahan ya. Terus kalau untuk IG ini karena algoritmanya itu sering berubah-ubah ya. Jadi untuk teman-teman yang udah mengikuti IFS 7 ini, jangan berhenti untuk belajar, jangan berhenti untuk mengeksplor IG di otak-atik, di kulik-kulik, karena di situ banyak sekali sebenarnya yang bisa kita jadikan sebagai untuk meningkatkan performa akun kita sih. Terus jangan berhenti belajar, jangan malas baca. Apa yang mesti baca? Materi yang udah dikasih itu silakan aja dibaca-baca lagi, karena itu grupnya nggak kita hapus kok. Jadi silakan aja dibaca-baca lagi, di save kalau bisa. Jadi walaupun udah selesai jangan berhenti belajar. Sementara itu aja dulu Mbak Rama. Sip. Mbak Odit, udah lancar internetnya. Aku nih koneksi internetku juga lumayan error nih dari tadi. Aku dengerinnya Mbak Feby juga putus-putus. Mbak Odit, mau ada yang dibicarakan? Silakan. Untuk kesan-kesannya di IFS 7 kemarin, alhamdulillah pesertanya lebih lancar ya ketimbang sebelumnya gitu. Dan sepertinya juga udah ada beberapa yang lumayan paham tentang IG gitu, jadi nggak terlalu yang biasanya ribut banget, kemarin lebih adem ayem. Cumanya lebih banyak yang japri. Iya benar. Tanyanya di grup kan bisa diselesaikan bareng-bareng gitu. Jadi nggak personal. Algoritmanya selalu berubah. Kadang dalam setahun aja bisa berubah 2 kali gitu. Jadi benar-benar jangan berhenti belajar.
FB itu selalu berdasar ke insight, ke engagement gitu. Jadi ke interaksi itu pasti selalu mengutamakan interaksi. Jadi apa yang diajarkan di IFS ini, insya Allah akan ilmunya itu akan long lasting dan kepake lama untuk IG gitu. Itu aja, makasih. Terima kasih Mbak Dita. Kalau dari aku sendiri tuh, aku lumayan suka nih sama komposisi tim IFS 7 kemarin. Karena sejujurnya aku pribadi itu sempat ini kan, sempat burnout, sempat benar-benar kayak nggak bisa banget ngelihat handphone gitu loh. Jadi aku benar-benar merasakan yang biasanya teman-teman rasakan gitu. Jadi kalau misalnya kita itu online terus, itu ada di suatu titik di mana kita itu benar-benar jenuh sama online kan. Akhirnya butuh aktivitas yang offline juga. Akhirnya kemarin itu aku akhirnya nambahin beberapa aktivitas yang belum pernah aku lakukan sebelumnya. Dan itu mungkin pengalaman yang bagus banget untuk teman-teman yang selama ini merasa kalau lihat HP sedikit udah pusing, terus habis itu kalau online sedikit udah merasa pusing, jenuh, itu mungkin tanda-tanda bahwa dirimu lagi burnout. Istilah psikologisnya itu burnout. Nah, yang aku lakukan adalah aku melakukan hal yang belum pernah aku lakukan, melakukan kegiatan fisik yang belum pernah aku lakukan. Apa aja sih, cuman kemarin itu aku, hampir tiap hari olahraga, terus habis itu, banyak deh pokoknya yang nggak pernah baca buku, akhirnya baca buku. Hal-hal yang fisik gitu aja, atau mungkin yang simpel, bangun tidur, beresin kamar tidur, kayak gitu, hal-hal yang kayak gitu. Nah, di IFS 7 itu sebenarnya banyak banget teman-teman itu yang, bilang gitu ke aku, terus habis itu, mmm, nggak ngerti kenapa ya di IFS 7 ini tuh banyak yang di grupku pribadi, itu banyak yang dari awal itu udah nggak ada kabar gitu loh. Jadi benar-benar yang pasif banget gitu. Nah, yang aku harapin itu benar-benar kayak kita kalau misalnya nge-PJ ini tuh ya teman-teman, jadinya itu apa yang salah denganku gitu loh. Jadi kita itu juga akhirnya, di IFS itu benar kata teman-teman PJ, di IFS itu sebenarnya kita itu, bukannya dilarang sih, cuman nggak disarankan untuk via japri gitu. Jadi semua aktivitas itu dipusatkan di grup kecil. Makanya kenapa nanti, untuk teman-teman IFS 8, itu jangan syok apabila kamu di IFS itu, di grupnya itu benar-benar banyak banyak grup, gitu. Grup belajarnya itu ada 4 dan jangan syok, gitu. Aku titip pesan itu aja sih buat teman-teman IFS 8, karena di IFS, aku bisa pede bilang hanya satu-satunya di IFS, itu adalah ilmu yang lengkap. Optimasi ada, ilmunya ada, perbaikan ada, konsultasi ada, gitu. Dan kamu tetap dilayani via japri. Kalau misalnya pun itu dibalasnya agak lama, tapi itu tetap dilayani gitu loh, gitu. Dan itu, kalau misalnya kamu mau gitu, aku tanya ke kelas-kelas sebelah, kelas-kelas yang, melayani hal semacam itu harganya udah, masuk ke 7 angka gitu loh. Jadi udah masuk ke 7 digit gitu. Jadi, aku benar-benar bangga sama IFS, benar-benar apa ya, istilahnya itu teman-teman kalau misalnya nggak memperhatikan dari awal, nggak ngikutin itu sayang banget. Terus habis itu dan yang aku harapin dari teman-teman yang IFS 7 meskipun, hari ini dirimu sudah paripurna, sudah, wisuda istilahnya, itu tetap konsisten posting, tetap optimasi, harus tetap dilakukan. Terus habis itu kalau misalnya kamu sudah loyo, masuk kelas lagi. Entah kelas apapun itu, masuk kelas. Karena masuk kelas itu bisa untuk boosting energi. Gitu. Terus habis itu, saya kok nggak keluar ya suaranya? Suaraku.
Masih nggak keluar? Jelas kok Mbak Rama. Mungkin masalah sinyal atau settingannya. Oh iya ya kali. Ini jelas kok. Oh iya udah deh. Nah, kalau kata pepatah, kita kan save the best for the last. Nah, sekarang kita akan dengerin se apa ya sepatah kata kata-kataku dari ibu mentor. Silakan. Lirik lagu. Sebenarnya suaraku agak serak ini gara-gara batuk. Nggak apa-apa Mbak. Seksi kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan selamat datang untuk para peserta IFS 8. Sebentar, bocilnya lagi nangis. Selamat belajar untuk para peserta IFS 8 dan mohon maaf untuk segala kesalahan saya untuk para peserta IFS 7 ya. Segitu dulu aja, soalnya bocilnya nangis. Ya udah, terima kasih Mak Yaya. Untuk teman-teman IFS 8 yang masih belum kenal, nah, jadi Mak Yaya itu adalah salah satu mentornya di IFS. Seperti itu. Nah, kita menginjak ke acara selanjutnya. Udah kayak pembawa acara aja gue. Nah, acara selanjutnya adalah Ini kan host juga Mbak Rama. Oh iya, mendengarkan sepatah kata dari teman-teman IFS 7. Yuk, siapa yang mau ngomong? Ayolah, konten creator itu harus pede di depan Ayo, kamera. jangan malu-malu. Harus pede. Harus pede lah pokoknya. Saya ingin ngomong sih Mbak, Yo, cuman silakan, saya Mbak nggak bisa Haruko. open cam karena saya lagi driver nih Mbak. Nggak apa-apa. Ya, aku mendengarkan suara merdu. Terima kasih, intinya saya berterima kasih seluruh mentor, terus PJ yang ada di IFS 7. Terus terang saya baru pertama kali join di IFS 7 dan memang banyak ilmu yang bagi saya tuh hal baru gitu. Yang selama ini mungkin pakai IG juga ya hanya istilahnya itu nggak ada gitu. Di sini saya belajar banyak. Sudah kita pingin ya melanjutkan untuk ke IFS berikutnya, tapi karena padat gitu, next time insya Allah saya juga gabung. Dan kadang saya juga kan kita tuh di IFS 7 itu ada banyak, memang di WA ada, di Telegram ada gitu ya. Kalau di WA itu ada dua grup ya istilahnya, di grup kecil sama ada grup aula, terus di Telegram juga ada 2 grup. Kadang kan saking banyak grupnya gitu ya, jadi kita agak bingung juga. Jadi semua harus istilahnya saya itu metani untuk belajar baca lagi dari atas gitu ya. Mungkin itu yang agak mungkin saya harus adaptasi baru untuk dapat ilmu, memang harus seperti itu. Kadang-kadang juga bingung. Tapi saya berusaha kalau untuk menanyakan apa-apa memang di grup kecil, karena barangkali teman-teman sudah pernah menanyakan, jadi saya nggak usah nanya lagi, oh ternyata kalau seperti ini permasalahannya sudah bisa tersolusi dengan hal seperti ini, misalnya seperti itu. Tapi terima kasih sekali, mudah-mudahan ilmu yang diberikan bisa menjadi kami semuanya dan bisa bermanfaat dan menjadi amal jariah buat seluruh tim IFS yang kelak juga. Amin. Allah tetap berguna. Amin. Terima kasih. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Haruko.
Oke, aku nge-lag lagi. Ada teman-teman dari IFS 7 yang mau ngomong lagi? Makasih Mbak Ruko. Mana nih? Setuju. Mana nih teman IFS 7? Oh, Mbak Ida nih, ada nih Mbak Ida. Ini Caranya. Halo. halo. Ya, halo. Siapa yang ngomong ya? Iya, Mbak aku Vina. dari Iya, Oke. tapi nggak video enggak apa ya? Apa Pak? Ya, Kamu nggak dari apa-apa. grup berapa Mbak? Dari grupnya Mbak Rahma. Oke. Grup berapa ya? Dari grup Aku dewe IG lali. Mbak Rahma, grup. Mohon maaf. Aku mau pesan ya Mbak. Aku tuh orang baru Mbak di per-Instagraman. Jujur nih, tag Pol ya istilahnya. Gak ngerti banget soal Instagram. Awal-awal pas ikut kelas online Instagram ini daftar ke temenku kan. Terus temenku nggak kasih tahu juga kalau nanti belajarnya Mbak jelas nggak ya sinyalku? Jelas nggak apa-apa. Jelas Mbak. Oh ya, temenku nggak ngasih komen apa-apa, cuma ya udah ikut ya katanya. Terus karena aku masih gaptek banget kan, terus juga belum pernah ikutan kelas online apapun, baru IFS doang nih Mbak ya. Terus ya awal-awal ya sama sih kayak Mbak Haruko tadi, kaget juga gitu kan, wah banyak ternyata pesertanya 150 terus terkumpul dalam grup Instagram ya, grup Telegram, ya, dan ada optimasi juga lewat grup WA. Terus kan interaksi antara 150 orang itu wele-wele ya cukup membuat sama kayak Mbak Haruko ya, ini juga satu pelajaran yang baru buat saya. Karena orang yang jarang pegang phone tiba-tiba harus baca banyak pesan gitu dari Telegram, dari WA, itu emang rada puyeng ya Mbak ya, musmet gitu istilahnya ya. Tapi ya awalnya nggak ngerti, akhirnya aku belajar lagi gitu. Pas lagi tenang aku coba panjat lagi materinya, gitu, praktekin malam-malam sendirian gitu, betapa ya istilahnya. Ya lama-lama bisa juga sih, emang butuh waktu. Kadang juga mau ngomong di grup, ya bukan karena nggak mau ngomong atau nggak juga, tapi karena memang ngerti sebenarnya Mbak, jadi takut salah gitu mau info. Takut salah nanya ini, takut nggak nyambung juga, karena kan emang nggak paham. Setelah sebut ini ya, alhamdulillah sih, mentornya the best semua ya, nggak emosian menghadapi kita semua yang pada gaptek, yang nanyanya macem-macem, nggak karuan gitu loh ya. Kadang kalau jadi mentor, bayangin jadi Mbak Rahma PJ itu jadi mentor Mbak Yaya gitu, gimana ya, agak ruwet jawabin satu-satu. Cuman alhamdulillah Mbak, kalau di bener kata Mbak Rahma nih, online seperti ini pasti harganya mahal kalau dilakukan ya. Ya kita udah termasuk murah meriah dan super lengkap, ya wajar kalau yang baru tahu Instagram gaptek sama yang udah mahir jadi satu dalam satu grup, jadi ya ada yang ngerasa kecepatan belajarnya, ada yang ngerasa lambat, ya wajar gitu ya Mbak ya. Tapi so far sih saya makasih banget Mbak buat Mbak Rahma PJ aku, juga buat semua mentor-mentornya. Ya pokoknya semoga nanti kalau udah cooling down nih bisa ikutan lagi ya Mbak, pakai harga diskon tuh ya Mbak. Amin, pasti Mbak. Sip. Makasih Rahma. See you di IFS 9, 10, 11, 12, 13 sampai IFS 100 nanti ya Mbak. Amin. Nah, terima kasih Mbak Vina. Nah, satu lagi dong, aku mau dengar dari teman-teman IFS lagi dong. IFS 7 ada yang mau ngomong nggak? Yuk. Dari grup Mbak Audit mana? Ada nggak? Dari grup Mbak Audit aku mana? Udah. Grup Mbak Rama udah. Neneng, Audit. Ya, grup Mbak Audit perwakilan deh satu-satu. Grupku mana nih?
Jadi content Panggilin Mbak creator Ovi. nih, jadi selebgram harus pede Ini aduh, loh. peserta terbaik mana sih nih? Iya, di peserta terbaiknya nggak ada semua nih di sini. Ada Iya ya. Mbak Novi Ada deh. ya? Mbak Novi, Lu diam dulu. apa aku cuma manggil tadi tuh ada Mbak Novi Oh, yang Mbak Novi. Nah, ini nih. Mbak Novi Andriani, dong. Sama siapa lagi? Mbak Novi mana nih? Nggak ada suaranya dia. Mana Iya, katanya suaranya? nyimak. Tadi di grup bilangnya nyimak, mana sih? Gede yang mau aja. Yang mau aja deh, yang mau aja. Masa nggak ada yang mau nih? Halo. Halo, nih Mbak Novi nih. Akhirnya kedengaran suaranya. Suaramu lembut banget. Kedengeran nggak? Kedengeran. Jelas kok. Kenapa, Kak? Kenapa Kak selama ini yang kamu dapetin di IFS apa Mbak? Ada hal yang berbeda nggak? Kamu udah pernah Banyak sih. ikutan kelas lain nggak sih sebelumnya? Udah ikutan ABCD, terus What you ikut feel BO different? juga, sekolah reseller. Enggak, IFS juga maksudnya ini yang tentang kedua. Instagram. Oh, belum sih. Baru IFS doang 2 kali sama yang ini. Oke. Dan apa yang kamu rasakan progresnya di Instagram kamu? Banyak banget Udah sih. closing? Apa? Udah closing belum? Alhamdulillah udah closing. Kamu jualan apa? Malah Ceritain dong gimana ceritanya closing. Jadi karena ikut IFS kan diharuskan tiap hari itu kan update terus ya. Harus bikin feed 1 hari 3. Biasanya aku bikinnya pagi-pagi. Itu harus banget pagi-pagi sebelum aku bangun. Terus tahu-tahu tuh udah feed-nya udah lumayan banyak. Saya kan domisilinya di Sumedang. Iya, kamu jualan apa, Mbak? Terus ada jualan perabotan rumah tangga dus-dusan. Oke, dus-dusan. Terus tahu-tahu ada yang WA, ibu-ibu dari Pemalang. Nah, beliau ordernya banyak banget, di-screenshotin semua orderan beliau. Jadi sistemnya kayak, Mbak saya nabung ya, nanti tiap bulan saya kirimin nominal berapa, nanti buat order barang ini, nanti kekurangannya saya transferin lagi bulan depannya lagi, kayak gitu. Wow. Nah, cerita nih di grup, gimana sih? Iya, kenapa? Ditanyain sama PJ-nya. Ditanya. Nggak ditanya. Jadi nemu ini ya, karena emang perabotan rumah tangga tuh kayak must have banget gitu loh untuk ibu-ibu ya kan ya? Iya, betul. Bisa jadi ini Mbak, bisa jadi juga kamu buka kayak sistem arisan gitu, tabungan arisan apa Iya, sih? emang buka. Ibaratnya Iya, kayak emang buka sistem arisan juga, Kak. Keren banget nih. Semoga next time bisa dapat yang gede-gede lagi ya. Belakang dia. Amin. Mantap. Amin. Itu kamu kalau ini apa namanya? Itu tadi aku terbersit ide gitu ya. Kalau misalnya kamu target marketnya itu kayak ibu-ibu Bayangkari gitu-gitu, kayaknya bisa banget tuh kalau modelnya kayak gitu. It's me. Iya, benar-benar. Siapa Biasanya aku siapa yang ngomong tadi? masih ngikutin IFS sih dari kompetitor. Lanjut nggak? followersnya. Oh iya benar, fokusin di kompetitor dulu lah. Iya. Mantap. Tuh Mbak Lili, Ibu Bayangkari. Mbak Lili. Mbak Lili tuh. Mbak Lili tuh. Ya, makasih atas sharingnya Mbak Novi. Kamu keren Ya, sekali, suara sama-sama. kamu lembut sekali. Kamu ibu-ibu idaman banget. Mbak Novi. Mbak Novi. Makasih. Mbak Novi. Ringnya daging banget ya. Mbak Novi Iya. dipanggil. Iya. Mbak Novi.
Iya. Minta testimoninya secara tertulis ya. Halo? Oke. Oke. Iya. Dikirim kemana, Kak? Grup Mantap. kecil aja. Ke Telegram bisa. Via video juga boleh loh Oh sebenarnya. iya, via video. Nanti biar aku upload di IFS, di Instagramnya IFS. Boleh. Oh, dibuat video kayak Video kamu ngomong iklan kayak video gini. gitu ya? Oh, kayak public speaking gitu. Iya, nama kayak saya iklan dap Novi, gitu kesan-kesan loh. saya. Ikuti Jadi kita FS adalah sampoin gitu. Oke, siap. Publing besok ya, Kak. Oke, thank you ya. Makasih. Oke, sama-sama. Nah, aku mau bacain chat dari Mbak Ida Rosita dulu ya, teman-teman. Saya Ida dari grupnya Mbak Feby. Lagi ngomong anak, jadi nggak bisa aktifin video dan sound. Oke, nggak apa-apa. IFS keren banget, bikin IG aku jadi hidup lagi yang sudah lama hibernasi. Ini kebanyakan masalahnya mama-mama tuh gini, bikin sosmed A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, tapi yang aktif cuma Facebook. Terus habis itu, makasih Mak Feby. Mak Leader dan Mak Mentor atas bimbingannya selama ini. Insya Allah lanjut IFS 8. Mantap. Closing 2 kali. Kamu jualannya apa Mbak Ida? Baju muslim. Oh, Mbak baju Ida muslim. produsen baju gamis ya. Ih, baju gamis tuh laris banget. Apalagi mau lebaran gini kan. Udah ngomongin lebaran aja aku. Puasa juga belum. Puasa juga belum, udah ngomongin lebaran aja. Emang harus futuristik kita. Hadir saya Ibu Bayangkari. Ini Mbak target market banget nih Ibu Bayangkari nih. Mbak Novi nih. Catet nih. Pepet. Nah, teman-teman. Mintain kontaknya aja itu. Langsung private chat kayaknya mereka, Bun. Lanjut ya, teman-teman. Sekarang itu kita mau umumin. Bunda udah pegang ininya belum? Udah lihat chatnya belum? Sebentar ya. Oke, silakan dilihat. Kita mau umumin peserta terbaik ya di IFS 7. Oke. Sudah siap, saya Rina? Ya, sudah siap. Udah. Oke, silakan Bun. Ya, peserta terbaik IFS batch 7 adalah Mbak Ika Kusuma Dewi. Siapa? Dari grup berapa ya ini? Dari grup 1. Urut itu dari grup 1 sampai bawah. Oke. Mbak Ika-nya nggak ada kayaknya. Selamat untuk Mbak Ika Kusuma Dewi dari grup 1. Untuk dari grup 2-nya, selamat untuk Mbak Sari. Untuk grup 3-nya, selamat untuk Mbak Novi Andriani. Selamat nih Mbak Novinya ada nih. Untuk grup 3, Mbak Yomi Widiani. Untuk grup 4, Mbak Sarina. Dan untuk grup 5, Mbak Noni Nur Indah. Selamat untuk semuanya ya. Selamat semuanya. Kayaknya yang datang cuma Mbak Novi aja ya. Ya, Mbak Novi udah 2 kali nih ya. Nanti hadiahnya. Masya Allah aku kesebut. Nanti hadiahnya bisa dapat kayak Mbak Wildan kemarin itu loh. Kayak Mbak Wildan kemarin itu loh. Ya, dapat surprise gift dari kita. Enggak gitu. Apa itu Mbak? Apa? Kayak endorse itu loh kemarin itu. Oh, yang out. Paid promote. Iya. Nanti kita akan dipromotin. Ya. Aku mau share flyernya dulu buat teman-teman. Kalau misalnya mau screenshot, silakan. Nih ya, peserta terbaik IFS batch 7. Nama-nama yang di sini di layar itu akan dapetin paid promote di akunnya Mbak Wildan yang followersnya udah puluhan ribu dan pastinya followernya organik dan aktif. Mantap.
Mantap. Udah ya, aku stop share ya. Ih, selamat Mbak Yomi. Mbak Yomi juga ada ternyata. Jadi 2 orang nih yang ada di sini. Ada lagi nggak? Nggak ada ya? Cuma 2 orang aja ya? Udah, sekarang aku mau lanjut ke IFS 8 ya. Teman-teman IFS 7 sekarang gilirannya mendengarkan. Aduh. Nah, aku akan buka IFS 8 ini dengan perkenalan dulu mungkin ya. Perkenalan di pendampingnya. Ya nggak sih? Apa sih istilahnya? PJ lah. PJ. Ya. Pengenalan PJ-nya dulu. Dari mentornya dulu aja kali ya. Dibalik. Oke. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Salam kenal, saya Yaya Yanti, ibu dari 2 orang anak. Yang satu kelas 5 SD, yang satunya 4 tahun. Hamam dan Hanan. Domisili saya di KM Jawa Tengah. Aktivitas sehari-hari saya ngomong anak, dan kalau online-nya sebagai leader istri, asisten mentor boy, dan juga mentor Instagram saya ini. Selamat datang untuk semuanya. Seperti itu, Mbak. Mantap. Jadi emang apa? Beliau itu adalah salah satu dari mentor dan orang yang berpengaruh banget di Inscript kayaknya ya. Di mana-mana ada Mak Yaya Yanti. Jadi kalau misalnya teman-teman yang udah pernah ikut BO pasti udah kenal dah. Nah, terus sebenarnya kita ada mentor satu lagi teman-teman. Namanya Mbak Wildan dan beliau kalau di opening gini, beliau biasanya nggak ikut. Ikutnya itu nanti kalau sudah kita ada jadwal Zoom setiap Rabu, live Zoom. Nah, itu nanti teman-teman silakan pergunakan waktunya dengan sebaik-baiknya untuk ngobrol sama Mbak Wildan. Seperti itu. Nah, Mbak Wildan ini adalah pengusaha kaos asal Tasikmalaya. Beliau itu udah usaha konveksi kaosnya itu udah gede banget. Terus habis itu akhir-akhir ini beliau itu juga merambah ke usaha lain, usaha kuliner. Beliau buka restoran Rindu Madinah buat teman-teman yang di Tasik atau yang deket-deket Tasik. Terus habis itu rindu makanan-makanan khas Timur Tengah yang udah pernah udah pernah haji atau umroh pasti tahu ya. Nah, kalau misalnya mau mampir ke sana monggo silakan. Nama restorannya itu Rindu Madinah kalau nggak salah. Nah, terus juga ada bakso. Bakso apa ya namanya? Gue lupa. Bakso, terus habis itu mau buka kafe juga. Banyak lah pokoknya bisnis. Halo, iya Bun. Asli Tasik, suaminya Mbak Wildan. Aha. Ya. Oke, nah itu berdua itu adalah Mbak Yaya dan Mbak Wildan adalah mentornya kita. Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan para PJ yang akan menemani teman-teman di grup kecil yang akan jawabin pertanyaannya teman-teman, terutama di grup itu selama grupnya akan dibuka terus dan nggak ditutup ya, grup kecil. Jadi 24 jam kalau misalnya mereka beliau-beliaunya masih standby biasanya bakal dibuka grupnya. Siapa dulu yang mau? Mulai dari aku dulu kayaknya ya. Halo teman-teman. Kenalan dulu, nama aku Rahma, aku tinggalnya di Malang, domisilinya Malang. Kalau misalnya teman-teman yang deket-deket di Malang, aku domisilinya lebih tepatnya di Lawang, di Kabupaten Malangnya, gitu.
di sini suasananya lagi dingin. Jadi suasana di sini karena di sini di kaki gunung, susah sinyal dan susah panas karena kebanyakan dingin terus. Kalau misalnya pas hari Rabu terus habis itu kita lagi sinyalku pas lagi susah, mohon dimaklumi. Nyari pembenaran banget aku ini. Terus habis itu aktivitas sehari-hari aku mostly cuman ini aja sih. Aku adalah MUA, makeup artist. Jadi kalau misalnya nanti ada foto aku pajang itu foto orang model bermakeup. Nah, jangan dikira itu aku ya, karena aku nggak secantik itu. Alah, sah. Dan kalau misalnya aku lagi ngalay, Iya. mohon maaf. Nah, terus habis itu udah itu aja dulu ya. Silakan sekarang Mbak, siapa yang mau nih? Mbak Feby. Ya. Assalamualaikum teman-teman dari EPS 8. Selamat datang ya di EPS 8. Nama saya Feby. Saya aslinya Banda Aceh. Nah, sekarang domisilinya masih di Aceh juga, tapi di Sukmaweh. Itu salah satu kota dari Provinsi Aceh. Kegiatan sehari-hari ibu rumah tangga yang ngurusin 2 orang anak, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Yang laki-laki usianya udah 13 tahun, kelas 2 SMP. Yang perempuan yang kecil itu usianya 8 tahun, kelas 3 SD. Nah, selain kegiatan ibu rumah tangga itu, saya juga online. Dan produk saya itu adalah produk Oriflame. Itu produk kosmetik dari Swedia yang sangat lengkap. Terus selain itu saya juga nge-PJ-in IFS ini, dan nanti insya Allah untuk IFS 8 ini saya akan jadi PJ untuk grup 1 dan grup 4. Ya, jadi untuk teman-teman nanti yang belum masuk grup kecil itu bersabar ya, nanti akan dimasukkan ke grup kecilnya, pembagian anggota grupnya ke beberapa grup ya. Jadi itu aja dulu ya perkenalan dari saya. Nanti untuk lebih intensnya kita akan ngobrol di grup ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Feby. Nah, PJ kita satu lagi Mbak Dita. Silakan Mbak Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Waalaikumsalam IFS 8. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita, biasa dipanggil Odit. Domisili saya di Bandung, tepatnya di Setiabudi. Ada yang dari Bandung? Aku bukan. Nggak ada yang mau ngomong mereka, udah aku aja yang jawab. Iya. Aku juga bukan. Kegiatan saya sehari-hari jadi PJ di EFS. Udah 3 ya berarti, 3 batch. Dan jadi konsultan Jafra gitu. Apalagi ya? Udah aja sih kayaknya, nanti kita bakalan lebih kenal di grup kecil, dan insya Allah saya akan jadi PJ di grup 2 dan 5 ya, Mbak Rahma. Lupa, iya kali. Ya. Nanti kita kenalan lebih jauh, oke? Oke, terima kasih Mbak Dita. Kalau panggil Mbak Dita, jangan Mbak Dita ya, mulai dari sekarang teman-teman. Nickname, nama bekennya, nama panggungnya Mbak Dita adalah Mbak Odit. Gitu. Gitu. Nah, sekarang aku mau kasih overview dulu tentang IFS.
Kayak apa sih yang akan teman-teman dapetin di IFS, terus gimana sih cara belajarnya di IFS, tugas-tugasnya apa aja sih, terus materinya apa aja sih, terus sistem belajarnya seperti apa. Aku izin jelasin dulu ya. Yang pertama, IFS itu seperti teman-teman tahu, hal pertama yang ingin aku sampaikan adalah satu, jangan jet lag, jangan kaget kalau di IFS itu banyak grup. Jadi kita akan ada 4 grup, 2 grup Telegram dan 2 grup kecil gitu. Kenapa di IFS itu banyak grup? Karena di IFS itu adalah yang seperti aku singgung di awal tadi, IFS itu adalah paket lengkap. Di situ kamu ada materi, terus habis itu di situ juga langsung ada praktek, which is biasanya yang seperti yang aku tahu, kalau di kelas Instagram lain, kelas praktek dan materi itu adalah di kelas yang berbeda. Jadi misalnya nih praktek ya udah praktek aja, optimasi ya udah full optimasi. Jadi 1 bulan optimasi terus. Atau kalau enggak materi ya udah pembenahan materinya aja, full materi semua kayak gitu. Dan biasanya kalau yang di kelas-kelas materi itu adanya di kelas-kelas yang premium yang bayarnya itu udah lumayan, terus habis itu, di kelas itu kebanyakan kita hanya disuguhin video, terus habis itu ada kelas yang, ada grup yang lumayan adem ayem gitu, tapi di situ kita bisa, tanya-tanya, kayak gitu. Kayak gitu aja sih, dan itu di IFS itu kita memadukan, 2 hal tersebut gitu. Plus di IFS itu juga, apa ya istilahnya, interaktif dan bahasa yang digunakan juga, sangat emakbel banget dah pokoknya. Kebanyakan bahasa-bahasa yang digunakan oleh Instagram itu adalah mayoritas bahasa Inggris, terus habis itu banyak sekali terminologi dan penjelasan itu yang agak susah ditangkap gitu. Tapi di IFS ilmu-ilmu yang seperti itu kita saring terus kita berikan dengan apa ya istilahnya itu kata-kata yang ringan banget. Jadi gampang banget untuk dicerna gitu. Jadi semoga teman-teman, aku harapin sih nggak ada lagi teman-teman yang kaget dengan banyaknya grup di IFS gitu. Karena percayalah bahwa semua grup itu dibuat untuk mengakomodir dan untuk menyamankan semua orang, semua pihak kayak gitu. Karena kita itu harus selalu win-win solution kan. Jadi tim kitanya nyaman, terus habis itu peserta juga nyaman. Bener? Bener. Nah, aku aja yang jawab udah. Teman-teman yang lain semuanya pada mood, pada mute, pada ini yang keluarin video juga cuman 2 orang. Bener, Mbak. Hai Mbak Nina, akhirnya ada juga yang jawab. Di saya kok nggak ada suaranya, masih nggak ada suaranya. Oh alhamdulillah udah ada. Nah gitu ya teman-teman, jadi yang pertama kali aku tekankan banget itu kalau bisa dirimu itu jangan kaget, itu yang pertama. Karena di Instagram itu memang apa ya, jualan itu memang agak sedikit lebih susah. Cuman pasar Instagram itu pasar basah gitu. Jadi teman-teman itu kalau misalnya mau orang mau cari pembeli itu yang pagi tanya sore langsung transfer, terus nggak pakai tanya macem-macem, terus nggak pakai nawar macem-macem gitu, nggak pakai sesi tawar menawar yang alot gitu. Nah carinya di Instagram gitu. Terus habis itu untuk teman-teman juga di IFS 8 aku harapin sih nggak ada teman-teman yang dari awal udah nggak ada suaranya gitu. Setidaknya kalau misalnya nih, aku jelasin dulu ya grupnya ada 4 itu apa aja. Grupnya itu 2 di Telegram dan 2 di grup WhatsApp. Karena bagaimanapun juga kalau misalnya
teman-teman itu sekarang masih aktifnya itu di WhatsApp, sedangkan Telegram itu masih belum terlalu aktif gitu kan ya. Nah, jadi grup yang akan 24 jam on dan aktif terus itu adalah grup kecil, which is itu lokasinya ada di WhatsApp gitu. Jadi kalau misalnya nih teman-teman lagi nggak bisa buka, lagi penuh waktunya, silakan buka grup kecil dan ingat catatannya jangan langsung di skip, baca aja, scroll aja. Kalau misalnya ada yang menarik perhatian silakan dibintangin. Kayak gitu. Jadi proses belajarnya itu yang ada di grup kecil itu jangan pernah kamu meskipun di situ chatnya udah ratusan, tapi percayalah bahwa di situ chat-chat itu nggak semua itu cuman obrolan biasa gitu loh. Apa sih omongannya? Pokoknya pasti ada di sela-sela itu, pasti ada ilmunya kayak gitu loh. Jadi sebaiknya jangan langsung di skip karena kebanyakan orang itu dibuka doang terus habis itu di back lagi. Jadinya kan nggak tahu kita baca terakhir dari mana kan nggak ada rekamannya toh langsung ke bawah kayak gitu. Itu catatan untuk teman-teman. Terus habis itu kalau bisa dari awal itu jangan ngilang. Kita itu tim PJ itu suka gimana gitu loh kalau misalnya teman-teman dari awal itu udah ngilang. Kan kita jadi kayak, aduh aku salah apa, kayak gitu. Kurang apa, seperti itu. Jadi setidaknya teman-teman jangan ngilang dulu ya dari awal. Semoga bisa ngikutin kelasnya sampai selesai. Terus habis itu selanjutnya adalah tentang proses belajar. Nah, tentang proses belajar ini akan dijelasin oleh Mbak Feby ya. Mulai dari mulai dari kita materinya ditaruh di mana, terus habis itu sampai nanti tugas-tugasnya. Silakan Mbak Feb. Oke, thank you Mbak Rahma. Oke. Oke teman-teman, jadi seperti yang Mbak Rahma jelaskan tadi, kita itu ada beberapa grup di FS ini. Jadi itu kita ada, yang pertama itu ada grup materi dan ada grup diskusi. Nah, grup diskusi itu adanya itu di Telegram, ya, ada di grup Telegram. Nah, di grup materi, itu kita bisa lihat kapanpun di saat kita punya waktu luang. Jadi grup Telegram materi itu sengaja kita kunci supaya tidak ada chat di situ. Jadi di grup itu murni materi. Jadi kalau untuk teman-teman yang ketinggalan materi karena kesibukannya atau waktunya nggak sempat, pada saat waktu luangnya itu teman-teman bisa scroll dengan bebas di grup telemateri tanpa ada gangguan chat, ya. Terus yang kedua ada grup Telegram diskusi. Nah, grup Telegram diskusi ini tujuannya adalah untuk kita diskusikan materi yang udah di-share di grup materi Telegram tadi. Ya, jadi kita di grup Telegram ini kita kumpul itu semua peserta IFS, berarti ini grup besar Telegram diskusi, di situ semuanya kumpul, jadi kita bisa bertanya tentang materi yang udah di-share di grup Telegram materi ya. Dan untuk berdiskusi ini, kita ada sistem buka tutupnya. Ya, ada sistem buka tutupnya, artinya ada jam-jamnya. Jadi jam diskusi itu kita bagi dua, ada sesi pagi dan sesi malam. Ya, sesi pagi itu kita mulai buka itu mulai jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Nah, di sesi ini kita akan buka untuk teman-teman yang mau bertanya tentang materi. Demikian juga yang di sesi kedua, itu sesi malam, itu kita bukanya juga sama jam 7 malam sampai jam 9 malam. Ya. Jadi pada saat grup ditutup, kalau emang teman-teman nggak sempat nanya di grup Telegram diskusi, teman-teman bisa menanyakan di grup WA, di grup WA kecil yang di PJ-in ya, yang ada PJ-nya.
Nah, jadi nanti di grup diskusi Telegram itu teman-teman, pertanyaan teman-teman itu nanti akan dijawab langsung oleh mentornya. Ya, jadi mentor akan menjawab setiap pertanyaan dari teman-teman yang udah teman-teman tanyakan. Tapi mungkin waktu menjawab pertanyaannya itu kita nggak bisa pastikan kapan, itu disesuaikan dengan waktu luangnya dari mentor yang bersangkutan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Itu untuk grup Telegram materi dan grup Telegram diskusi. Oke. Terus grup yang berikutnya itu kita ada grup WA. Grup WA ini ada grup WA kecil yang isinya itu ada sekitar 25 orang ya, dan ada PJ-nya. Grup WA kecil ini bertujuan untuk mendiskusikan atau memperdalam materi yang udah di-share di grup materi tadi. Gitu ya. Jadi teman-teman di situ bisa bebas berdiskusi di grup WA kecil itu dan akan didampingi oleh PJ-nya masing-masing. Gitu ya. Terus satu lagi ada grup WA. Grup WA itu grup WA optimasi. Ini fungsinya itu untuk nanti kita ada optimasi mingguan. Namanya LFLS, yaitu Love for Love dan Safe. Gimana mekanismenya nanti akan kita jelaskan sambil berjalan ya teman-teman. Jadi grup optimasi ini itu kita nggak setiap hari kita buka. Jadi kita buka itu hanya pada saat kita akan mau buka list untuk optimasi, yaitu hari Kamis kita buka. Ya, hari Kamis kita buka dan akan kita tutup pada hari Sabtu sampai Minggu lah. Jadi intinya grup optimasi ini kita hanya buka dari hari Kamis sampai hari Minggu ya untuk optimasi. Nah setelah selesai optimasi itu grup optimasi ini akan kita kunci. Ya. Terus untuk pelaksanaan IFS ini kita ada beberapa tugas. Yang pertama itu ada tugas dari mentor. Ya, tugas dari mentor itu nanti dia di setiap materi akan ada tugas dari mentor. Ada tugas dari mentor. Bagaimana tugasnya itu nanti kan menyesuaikan dengan materi. Dan tugas dari mentor ini dikumpulkan nanti di grup diskusi. Dan itu juga ada jam untuk stok tugasnya, yaitu mulai jam 9 malam sampai jam 6 pagi. Ya. Terus juga kita ada tugas harian. Tugas harian itu adalah tugas kita yang ada optimasi poin-poin untuk optimasi Instagram. Jadi tugas harian ini teman-teman tenang aja, jangan langsung panik karena kebanyakan tugas. Tugas harian ini nanti kita mulainya sekitar minggu ketiga ya Mbak Rama, kira-kira seperti itu. Dan sebelum mulai tugas harian itu kita akan ada simulasinya dulu gitu, ada latihannya dulu. Jadi teman-teman jangan panik, ini gimana tugas harian, waduh kebanyakan tugas begini begitu. Nanti kita akan kasih simulasinya, akan kita jelaskan, akan ada latihannya supaya teman-teman terbiasa untuk melakukan tugas harian gitu ya. Memang awal-awal mungkin agak panik, agak bingung, tapi kalau teman-teman nyimak, teman-teman ngikutin pelan-pelan, insya Allah kedepannya itu akan lebih santai kok, dan ketagihan gitu. Rasanya kalau nggak nugas sebetulnya kayak ada yang kurang gitu ya, kira-kira seperti itu. Selanjutnya, saya lupa tadi untuk di grup Telegram materi, jadi itu materi akan di-share setiap pukul 6.30 pagi. Pukul 6.30 pagi itu akan di-share materinya. Tapi kalau teman-teman nggak sempat jam segitu ngikutinnya, mungkin karena kesibukan pagi, nggak masalah, teman-teman bisa ngikutinnya nanti seperti kata saya tadi ya. Jadi pas di waktu luangnya teman-teman bisa baca ulang, ngikutin dari awal. Gitu. Mungkin itu aja dulu penjelasan secara garis besarnya.
Oke. Nanti kita nanti untuk prakteknya akan kita kita dampingi lagi, kita jelaskan lagi sampai teman-teman mengerti tentang gimana mekanisme di IFS. Ya seperti itu dulu Mbak Rahma. Oke, terima kasih Mbak Feb. Nah, teman-teman, itu aku mau nambahin dari penjelasannya Mbak Febi. Teman-teman itu di IFS di sini itu, kamu akan di-empower, kamu akan didorong untuk menjadi seorang konten kreator. Kalau misalnya jadi kalau misalnya sekarang kamu lihat selebgram itu sebagai orang yang oh ya udah dia cuman di kamera joget-joget doang habis itu selesai. Nggak gitu caranya. Jadi sekarang kalau misalnya kamu scroll di Instagram atau scroll di media sosial manapun, kamu sekarang itu coba perhatikan bagaimana cara dia jualan, konten apa yang lagi dia buat, diversifikasi kontennya seperti apa, trik interaksi dengan audiensnya dia seperti apa. Gitu. Jadi sekarang kamu kalau misalnya scrolling di Instagram, di Facebook, di sosial media manapun, silakan diperhatikan hal-hal tersebut. Jadi istilahnya kamu sudah menganggap bahwa orang-orang yang ada di sosial media itu adalah sebagai kayak kompetitormu kayak gitu, meskipun secara tidak langsung. Kayak gitu ya teman-teman. Dan untuk bekal menjadi seorang konten kreator, jangan khawatir karena di IFS itu kamu akan dibekali dengan ide konten setiap hari gitu. Jadi ada yang namanya itu di kita kalender konten. Kalender konten itu di-share di hari ketiga. Hari kedua apa ketiga ya? Ya sekitaran hari itu aku agak lupa. Kalau nggak hari kedua ya hari ketiga IFS gitu. Tapi kamu jangan kaget kalau misalnya sesuai dengan kalender itu nanti di situ akan tertera tanggal 27 kayak gitu. Jadi nanti dibalik aja. Kamu mulai dari misalnya kalau di share-nya tanggal 29, berarti kamu mulai dari tanggal 29, terus habis itu tanggal 27, 28-nya dipakai nanti di akhir gitu. IFS kan closing tanggal 26, jadi kamu masih ada 2 hari untuk memikirkan ide kontenmu sendiri, kayak gitu. Paham ya maksudnya? Nah, sekarang aku buka sesi pertanyaan untuk teman-teman IFS 8. Kalau misalnya ada pertanyaan, dipersilakan. Oh ini ada tanya nih. Mbak Heni, grup kecilnya itu kapan dibaginya? Malam ini ya. Ini aku juga lagi nyambi proses masukin ke grup kecil kok gitu. Untuk mempercepat proses, teman-teman sebenarnya akan lebih memudahkan kalau teman-teman itu nge-save nomorku gitu. Karena kadang di WhatsApp itu ada perlindungan kan, perlindungan privasi. Jadi aku nggak bisa nge-add orang tanpa konsen dari dia gitu loh. Jadi nggak bisa nge-add orang ke grup, orang yang benar-benar nggak aku kenal kayak gitu. Jadi kalau misalnya sudah sama-sama nge-save nomor itu biasanya bisa langsung masuk. Gitu teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyain? Tanya, itu silakan mau ngetik boleh, mau langsung ngomong juga boleh kok. Mbak Rama nomornya Hai. yang mana, Mbak? Yang belakangnya 9224. Oke, nanti tak save. Oke. Ada lagi yang mau tanya, boleh di-share jadwal hariannya dari Mbak Yuyun Yuniarti. Boleh di-share jadwal hariannya. Nanti akan di-share di grup Telegram materi. Gitu. Jadi kita nanti akan ada 2 hari untuk kita benar-benar pengenalan IFS ya, mulai dari teknisnya sampai dengan ya seperti yang dijelaskan di sini, cuma nanti akan dijelaskan lagi by tulisan. Jadi biar teman-teman kalau misalnya mau ngecek bisa ngecek, bisa dicek lagi kayak gitu. Nanti silakan cek di grup Telegram materi ya. Mbak belajarnya mulai kapan? Mulai besok. Belajarnya mulai besok, maksudnya aktif mulai besok. Jadi besok sudah ada
perkenalan di grup Instagram, Telegram materi. Telegram. Mbak, mohon maaf mau bertanya lagi Ya, silakan. mengenai ini Mbak, mengenai jadwal materi, apakah ada selalu Zoom? Karena mohon maaf saya dari tadi tidak menyimak sekali. Adakah melalui Zoom gitu Mbak? Dan hari apa saja kalau memang ada? Dan karena keterkaitan dengan saya juga kan sambil bekerja dan kebetulan pekerjaan saya lumayan padat seperti itu, biar saya bisa spare waktu untuk kegiatan kalau memang ada kegiatan Zoom gitu lewat materi lewat Zoom. Itu saja Mbak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan bagus banget nih. Mbak Yuyun pekerjaannya apa ya? Kantoran Kebetulan 8 to 5, 8 ke 5? Saya perawat. Oh, Jadi wow. yang jadwalnya ya Sekali. kadang Garda nggak depan tentu COVID. seperti itu. Mantap. Yes. Jadi gini, aku coba jawab ya. Jadi kita itu akan ada sesi interaktif live Zoom bersama mentor, dan itu setiap Rabu jam 7 malam sampai jam 9 malam. Jadi terus kalau misalnya teman-teman itu kan live Zoom. Setiap live Zoom itu ada materinya masing-masing gitu, dan materi itu kita tentukan biasanya H-1 atau H-2 sebelum Zoom gitu. Karena apa? Karena kita melihat perkembangan dari teman-teman IFS 8 gitu. Biasanya kalau misalnya pengalaman yang udah lalu, biasanya kita kalau misalnya teman-teman itu udah bisa ngikutin materi, biasanya kita ke pendalaman materi lebih lagi gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman masih masih mendalami materi, masih dalam proses mendalami materi, itu biasanya kita kasih kayak insight-insight-nya, tips and trick gitu, hal-hal seperti itu. Gitu. Nah, terus tentang record. Nah, karena di sini itu kita sendiri itu kan juga kadang itu keterbatasan sinyal gitu. Jadi kalau misalnya pas sinyalnya lagi bagus itu bakal di-record. Kalau misalnya sinyalnya lagi jelek itu dan nggak bisa di-record, mohon maaf nggak ada recordnya gitu. Jadi nggak selalu ada recordnya. Seperti itu ya teman-teman. Mbak Yuyun semoga bisa sparekan waktunya setiap Rabu jam 9 sampai jam 19 maksudnya. Jam 7 malam sampai jam 9 malam. Baik, terima kasih Mbak atas penjelasannya. Ada lagi yang mau ditanyain teman-teman? Pasti banyak loh sebenarnya. Banyak sebenarnya, malu-malu ya. Malu-malu nih. Nanti bingung di grup biasanya. Janganlah. Jangan bingung. Pegangan. Jadi mungkin untuk besok kita belum mulai materi sih ya Mbak Ramaya. Perkenalan ya tentang tentang Instagram itu gimana sih, apa-apa aja di Instagram. Jadi lebih bicara ke Instagram secara umum ya Mbak Ramaya besok ya. Yes, betul. Ada yang masih baru nggak sih teman-teman di sini? Baru banget tentang Instagram gitu? Atau bahkan masih... Jangan-jangan ini udah banyak yang expert nih. Iya. Kayaknya ini udah banyak yang expert nih. Wah, happy aku jadi. Jadi besok kalau di-share ada jadwal tugas atau apa gitu, jangan pakai dulu tugasnya apa, ininya apa, karena besok baru perkenalan tentang Instagram secara umum aja. Gitu. Paling materi hari ketiga ya Mbak Rama ya. Hari ketiga ya. Ketiga Aku juga lupa. Halo? Hanya gitu. Halo?
saya nih Mbak. Hai, siapa ini? Siapa ini? Mbak Dekna. Oke. Mbak Dekna. Oke. Iya, saya jujur baru pertama kali ikut kelas beginian dan masih song. Saya nanti ngapain, mesti kenapa masih song banget. Real, cuman untuk menjadi yang lebih bagus, gimana promote atau apa yang lebih bagus, saya masih benar-benar song. Saya dapat informasi tentang IFS ini dari Mbak Grace kalau nggak salah. Jadi saya masih benar-benar zero, makanya saya amatin terus apa sih sebenarnya ini. Di Telegram pun baru ada sekarang karena ada IGWS. Jadi saya masih belum mengerti, masih belajar untuk say hello sama teman-teman semua. Dan ternyata tadi saya ketika dengar percakapan dari grup IFS 7 dan tadi mbaknya sudah menjelaskan awalnya apa dan saya bilang ya, saya mohon bimbingannya di sini. Oh ini. Lihat gimana? Oh ini. Ya, halo Mbak. Halo Mbak. Suara aku kedengaran nggak sih? Kok aku kayaknya putus-putus dari tadi. Suara Mbak Rama kedengaran. Oh ya, hai Mbak Dekna. Iya nih kayak. Hai Mbak Dekna. Iya, Oh ya, hai Mbak kayak Dekna. putus. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi gini, aku ucapin selamat karena IFS itu adalah tempat yang tepat untuk Jadi kita belajarnya mulai dari nol. Nah, buat Mbak Dekna itu rajin-rajin baca. Rajin-rajin baca. Bingung, silakan langsung baca di grup Telegram materi dan fokuskan di grup kecil. Silakan langsung baca di grup Telegram materi dan fokuskan. Mbak. Oke, jadi Dari jangan saya skip chat sudah ya. mulai. Jadi Iya. jangan skip chat ya. Iya. Terima kasih. Makasih. Ini ada pertanyaan dari Mbak, kelas Zoom-nya harus selalu ikut. Enggak harus selalu ikut. Jadi enggak harus selalu ikut. Jadi enggak wajib, Mbak. Itu kayak interaktif dengan Mbak Wildan kan. Sayang banget Mbak Wildan kan ikut. Cuman itu bukan sayang banget gitu. Bukan wajib. Enggak ikut. Cuman itu bukan wajib. Terus habis itu pertanyaan selanjutnya dari Mbak Kalau Yanti. ikut lebih baik gitu. Iya, kalau ikut lebih baik. kita Terus bisa habis itu ini. pertanyaan selanjutnya dari Mbak Yanti. Bisa tahu Mbak apa Rahma. yang mau kita tanyain gitu. Ya Mbak Betty. Ya Mbak Betty. Perkenalkan, saya Betty dari Malang. Kita satu kota. Kamu Malang mana? Kita satu kota. Kamu Malang mana? Aku ada di Telogomas, Mbak. Oh, Jadi, baiklah. ya pekerjaan sehari-hari udah Zoom. Aku baru selesai aja tadi maghrib, makanya kalau ini ikut lagi rasanya mata ini udah ngantuk, udah ini. Tapi aku usahakan karena kepingin belajar juga tentang Instagram. Tapi nggak harus jualan ya Mbak ya.
di Instagram. Karena aku memang belajar untuk menyampaikan pesan yang lebih luas gitu. Terima kasih, aku ikut belajar banyak nanti. Oke. Untuk Belajar kasus-kasus banyak. seperti Mbak Betty itu yang nggak punya Oke. Untuk kasus-kasus seperti Mbak Betty itu yang nggak suaraku punya ngulang ya? Suaraku ngulang nggak sih teman-teman? Kenapa suaraku ngulang ya? Suaraku ngulang nggak sih teman-teman? Enggak ya? Enggak ya? Enggak, Mbak. Bagus suaranya kok. Kedengeran semuanya. Oh, di aku tok berarti. Ya udahlah. Jadi gini, untuk kasus-kasus Awas, seperti Mbak. Mbak Betty, gini, yang untuk kasus-kasus Mbak Betty, ya Bun, mau ngomong? Ya Bun, mau ngomong? Sampingmu itu loh ada yang ngomong. Hus. Horor ini. Di sampingmu ada yang ngomong. Jadi gini, yang kayak Mbak Betty gini, kamu tidak punya produk, kamu tidak punya itu produk tak banget loh di Instagram. Jadi di Instagram itu kamu bisa branding dirimu sendiri dan kamu tetap bisa dapat duit. Dari mana? Dari endorse. Namanya apa? Selebgram gitu. Jadi nanti kalau misalnya ditanyain akun pribadi dan akun jualan kamu jadi satu karena kamu bukan barang yang dijual tapi kamu adalah personal branding yang dijual kayak gitu ya Mbak Betty. Nah next aku mau jawab pertanyaan yang ada di chat. Apa aja yang harus dipersiapkan untuk mengikuti training? Nah ini kayaknya Mbak Feby lebih paham nih. Mbak Feby silakan. Pertanyaan dari siapa tadi? Mbak Del. Yang harus dipersiapkan untuk training ini. Aku ada suaranya nggak ya? Pasti. Ya. Kenapa? Kok karena suaranya. Halo, ada yang bisa ngomong nggak? Ya, kenapa Mbak Rama? Ya, aku nggak dengar apa nih. Aku dengar suara Mbak Rama kok. Oh iya. Oke, aku bisa dengar. Oke, kok aku tiba-tiba hilang. Heboh aku jadinya. Mbak Feb bisa jawab atau Mbak Dita bisa bantu jawab tadi chatnya aku hilang chatnya. Apa saja yang harus dipersiapkan untuk mengikuti training ini? Itu? Yes. Apa aja Mbak? Itu ya tadi ya. Silakan. Yang pasti waktu. Yang pasti manajemen waktu itu harus kalau ikut training ini. Karena selain materinya yang padat, itu juga nanti kita ada tugas, terus ada diskusi, belum lagi nanti ada optimasi, dan juga kalau udah mulai tugas harian. Untuk manajemen waktu yang paling penting, karena apa? Karena di IFS ini ada jam-jam yang mengharuskan kita, kalau memang kita pengen belajar ya, pengen serius, pengen fokus, ada jam-jam tertentu yang harus kita kosongkan atau harus kita luangkan waktu untuk menyimak materi dan juga tugas yang diberikan. Terus yang kedua, yang pasti karena kita belajar Instagram, yang harus dipersiapkan itu adalah akun Instagram. Jadi kita di sini nanti akan menggunakan 3 akun. Jadi itu ada akun pribadi, akun jualan, dan akun publik. Ya, nanti yang perlu disiapin terutama 2 dulu deh ya Mbak. 2 ya, berarti akun apa tuh Mbak? Akun jualan pribadi dan akun sama akun pribadi. Ya, akun publik nanti akan ada materinya, jadi teman-teman nggak usah panik dulu.
Nggak publik usah itu panik dulu. gimana, harus buatnya gimana. Kok usah panik dulu. Tenang, Nah, slow. nanti ada materinya. Jadi kita materi yang teman-teman tentang IG itu insya Allah kita ada semua materinya. Jadi jangan panik dulu, ikutin aja setiap materi yang diberikan, fokus aja ke setiap materi yang diberikan per harinya. Insya Allah teman-teman bisa ngikutin dari awal sampai akhir. Oh, terus apa lagi ya? Udah Kayaknya kayaknya. secara garis besar itu deh. Yang paling penting sih waktu ya, manajemen waktunya itu harus diatur ulang kali. Karena memang jujur di EFS ini karena materinya yang padat setiap hari itu kita berganti materi baru atau paling nggak 2 hari. Mbak Feby Menyimak materi itu karena nggak bisa sekali simak itu langsung paham, itu nggak bisa. Harus pelan-pelan, harus diresapi. Dan intinya sih jangan panik, itu aja. Iya, jangan panik, nggak usah panik. Itu aja sih. Nggak usah panik, diikutin aja, santai aja, tapi fokus. Kalau emang nggak bisa ngikutin pagi, ikutin siang. Atau siang nggak bisa. Pokoknya grup materi itu 24 jam bisa teman-teman simak. Kayaknya itu aja Mbak Rama, kalau menurut aku. Thank you Mbak Feb. Next, pertanyaan selanjutnya. Mana pertanyaan selanjutnya apa ya? Ini dari Mbak Ida ini kayaknya ya. Langsung dari Mbak Ida. Mbak Betty nih. Mbak Betty udah tadi. Oh, udah ya? Udah. Mbak Yanti. Mbak Yanti, yang mana pertanyaannya? Mbak Yanti nih, optimasi itu maksudnya apa ya? Oh, optimasi itu maksudnya apa ya? Silakan jawab Mbak Dita. Optimasi itu ialah bagaimana caranya kita apa ya? Dijelasinnya. Pokoknya gimana caranya si IG ini tuh bisa berfungsi secara optimal dan mencapai titik ideal gitu untuk kita jualan. Karena kan kita fokusnya ke jualan ya. Dan gimana biar engagement-nya itu bisa tinggi gitu. Paham nggak ya maksudnya? Nggak, mungkin jadi gini. Optimasi itu kan mungkin lebih perbaiki akun kita kali ya. Membenahi akun kita supaya kinerja akun kita itu lebih optimal gitu. Jadi lebih lebih bagus gitu. Lebih naik ininya engagement-nya gitu. Engagement-nya itu apa tadi ada yang tanya? Aku coba tambahin ya teman-teman. Aku coba tambahin ya teman-teman. Jadi gini, bayangkan kalau dirimu itu adalah konsumen. Jadi gini, bayangkan kalau dirimu itu adalah konsumen produk. Misalnya nih, oh aku lagi butuh handphone baru. Jangan handphone. Aku lagi pengen beli baju gitu misalnya. Apa yang kamu ketik di apa yang pertama kali bakal kamu lakukan? Kamu akan punya beberapa pilihan kan? Satu, mungkin kamu kalau misalnya bisa langsung masuk ke marketplace. Ya enggak? Apa yang kedua, pertama kali bakal kamu lakukan? Google. Ya enggak? Terus kedua, atau kamu bisa masuk ke Instagram. Instagram itu benar-benar sama kayak Google. Jadi kamu masukin kata kuncinya.
Terus nanti dia akan keluar beberapa saran yang disarankan Instagramnya langsung. Jadi yang kita kejar itu adalah itu ranking 20 atau 10 kayak gitu. 10 yang pertama ini itu diambil oleh Instagram dari engagement. Engagement itu apa sih? Engagement itu adalah interaksi. Kasarannya gini, kalau misalnya kamu ke pasar, terus habis itu tanya ke orang, Pak jualan apa Pak? Yang jual baju di sini di mana sih? Orang tanya ke orang, akan ngasih tahu ke kamu jualan apa Pak? Yang jual baju di dia ya, di mana sih baju yang rame orang pelanggan pasti akan ngasih tahu ke kamu yang terkenal pasti yang rame pelanggan itu keluar masuk gitu kan. Nah, Instagram itu juga melakukan hal yang sama. Toko dengan interaksi paling tinggi, toko yang paling banyak didatengin orang, dengan interaksi paling tinggi, toko yang itu bakalan lebih disarankan kayak gitu. Makanya kenapa kita harus mempertinggi interaksi, mempertinggi engagement. Itu seperti itu ya teman-teman. Supaya apa? Supaya Instagram itu masukin kita di top 10 kayak gitu. Cuman ada hal yang mesti kita perhatikan. Baju itu banyak banget kata kuncinya. Bener? Bisa kata kunci baju, bisa kemeja, atasan, gamis, abaya, apalagi busana, apalagi banyak banget kan padanan katanya baju itu banyak banget. Blus, terus habis itu hem, bisa juga jas, bisa juga jumpsuit, apapun itu. Tapi intinya produknya sama kan, baju gitu. Nah, optimasi itu adalah untuk mencari mana sih kata-kata atau apa ya istilahnya itu adalah keyword kata kunci yang paling banyak pasarnya, yang paling tinggi pasarnya gitu. Misalnya nih, oh ternyata di Indonesia itu orang itu lebih umum menggunakan kata-kata blus loh untuk mencari baju yang modelnya seperti itu kayak gitu. Terus kalau misalnya untuk mencari busana muslim itu orang lebih cenderung untuk nyari pakai kata kunci gamis. Nah, optimasi itu fungsinya di situ. Kita disuruh untuk mencari kata kunci itu untuk apa? Untuk membidik pasar yang lebih besar, untuk membidik pasar yang lebih tepat, terus untuk membujuk Instagram supaya masukin kita di top 10 kayak gitu. Paham ya teman-teman? Putus-putus Kak. Suaraku kedengeran nggak? Kayaknya aku putus. Halo, ada yang bisa dengar suaraku? Kayaknya aku itu tadi keputus deh. Aku keputus dari mana ya? Udah tahu kan ya teman-teman? Suaranya hilang timbul suaranya. Baiklah. Di sini memang lagi hujan. Ada yang bisa dengar suaraku? Baiklah, lagi suaranya jadi kayak robot. Udah jelas, Mbak. Udah jelas ya. Hujan deras di sini. Nanti kita lanjutin via Telegram aja ya teman-teman. Ini kayaknya pertanyaannya udah teknis banget. Kok teknis banget? Udah apa namanya? Fundamental banget. Oke, Mbak. Jadi udah hampir 2 jam juga kita nge-Zoom. Kayaknya udah lama. Nah, terus aku mau ucapin selamat datang untuk teman-teman IFS 8, selamat belajar. Nanti kita akan ketemu besok pagi jam 6:30 di grup Telegram materi. Gitu aja ya, ada yang mau nambahin? Ada tambahan mungkin? Nggak ada?
Ya, jangan hilang lagi aku. Ya Mbak, udah muncul Mbak. Udah, kalau misalnya nggak ada tambahan, aku akhiri Zoom kali ini sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman semua. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.